Jembatan. Hello everyone, kenalin nama aku Judika Preti Laura Nenggolan. Aku dari kelas 12-3. So today aku pengen ngejelasin sedikit mengenai salah satu ayat di Alkitab, yaitu kisah Yesus bertemu dengan perempuan Samaria yang diambil dari kitab Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 42. Jadi ini tuh di dalam topik ini kita ingin mengaitkan dengan pluralisme agama. Tapi sebelum masuk ke topik ini, aku pengen ngejelasin sedikit untuk teman-teman yang kurang tahu pluralisme itu apa. Jadi pluralisme itu merupakan suatu tindakan. Jadi secara singkatnya itu kayak kita itu mentoleransi perbedaan. Jadi toleransi ini bukan hanya semata-mata toleransi agama, tetapi ini juga menyangkut kayak suku, budaya, ras, dan lain sebagainya. Jadi pluralisme itu merupakan suatu paham atau kesediaan kita untuk menghargai suatu perbedaan individu lain atau kelompok lain. Jadi perbedaan itu tuh dalam konteks ini bukan hanya menghargai perbedaan agama, tetapi di seluruh cakupan. Karena tentunya kita sebagai individu, kita tentunya memiliki perbedaan dengan yang lain. Contohnya kayak aku dengan adik aku, meskipun kami sedarah, tetapi kita juga mempunyai perbedaan dari segi fisik, sifat, dan lain sebagainya. Begitu juga kayak hal-hal sepele, kayak warna kesukaan, makanan kesukaan, dan lain sebagainya. Jadi, kalau kita masuk ke topik ini, kita mau belajar dari tokoh penting, yaitu dari Yesus. Jadi kalau misalnya kita masuk ke kisah ini, pada di zaman itu, orang Yahudi dengan orang Samaria itu memiliki hubungan yang kurang baik. Itu dikarenakan dari sejarah maupun teologis. Karena hubungan mereka yang kurang baik, tentunya kan mereka tidak memiliki komunikasi dan juga kayak saling membenci gitu juga. Terus orang Yahudi ini menganggap kalau misalnya orang Samaria itu tuh najis, terus sesat. Jadi singkatnya itu mereka tuh tidak bertegur sapa. Lalu apa yang dilakukan Yesus? Kalau misalnya kita buka Alkitab kita di Yohanes pasal 4 ayat 7, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Nah, jadi pada saat itu kan datang nih perempuan Samaria. Lalu Yesus berkata kepada dia. Nah, yang di situ tuh kan yang luar berkata adalah Yesus. Dari sini juga Tuhan Yesus tuh ingin mengajarkan kita bahwasannya kita tuh harus inisiatif dalam membuka komunikasi. Jadi kalau misalnya dikaitkan lagi dengan perbedaan, kalau misalnya kita lihat nih perbedaan yang ada, pasti ada beberapa orang yang kayak, oh aku sama dia ini beda, mungkin dari agama, dari suku, dan lain sebagainya. Jadi untuk memulai suatu komunikasi, itu aja kita malas. Terus contohnya nih, kayak misalnya kita lagi ada di tempat yang baru. Tentunya kalau di tempat yang baru, kita juga bertemu dengan orang-orang baru kan. Terus kita rasanya tuh kayak males ngebuka topik duluan, karena kayak gak ada urusan dan lain sebagainya. Tetapi di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwasannya kita itu harus membuka topik terlebih dahulu, inisiatif. Terus Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa kasih itu tidak harus menunggu siapa yang harus memulai bertindak, tetapi kita tuh harus peka, kita tuh harus inisiatif. Terus kalau misalnya kita buka di ayat 19 dan juga 20, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Lalu itu kan kalau misalnya kita baca di pasal ini, di ayat ini, di 19 dan 20 itu kan tentunya memiliki perbedaan kan. Jadi kayak perempuan ini tuh dari nenek moyangnya pun dia menyembah gunung. Terus tetapi di sini Tuhan Yesus itu tidak egois mengenai keyakinannya.
tetapi dia menjawabnya dengan sangat baik, yaitu pada ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Begitu. Artinya bagi kita dalam kebenaran, yang dimana Yesus ini mengalihkan fokus, lokasi, dan label ke arah hati. Jadi pluralisme itu bukan berarti kita menganggap semua agama itu benar secara dogma atau ajaran, tetapi kita mengakui bahwa Tuhan itu melampaui sekat-sekat atau pembatas manusia. Jadi kayak menerima lah perbedaan yang ada. Jadi kayak perempuan itu memiliki perbedaan keyakinan dengan kita. Jadi kayak respon kita ya, kita tuh harus juga kayak kita tuh harus menghormati, toleransi gitu. Terus hubungan kita dengan Tuhan tidak ditentukan oleh tembok gedung ibadah, melainkan ketulusan roh kita dalam mencintai sesama makhluk ciptaannya. Nah, kalau dari khotbah singkat yang aku bawakan, implementasinya atau action nyatanya di kita, aku pengen menekankan 2 poin penting. Yang pertama, tentunya kita tuh harus toleransi ya kepada siapapun itu, dan toleransi ini tuh bukan hanya toleransi agama saja, tapi ya kayak suku, ras, terus budaya dan lain sebagainya. Oke, jadi kalau misalnya toleransi, kita tuh janganlah kita menoleransi kepada setengah-setengah saja, kayak misalnya nih, aku cuma toleransi soal agama, tapi kalau misalnya kayak suku dan lain sebagainya aku nggak bisa. No, itu kita nggak boleh ya seperti itu. Terus yang kedua adalah inisiatif membuka dialog, seperti yang di Yohanes pasal 4 ayat 7. Di situ Tuhan Yesuslah yang pertama membuka dialog dengan perempuan itu. Jadi kita itu nggak perlu mesti menunggu orang yang membuka dialog kepada kita, tetapi kita tuh harus inisiatif. Oke guys, apalagi kepada orang yang memiliki perbedaan kepada kita. Jadi dari ayat ini secara kesimpulan itu kayak mengajarkan kita tuh harus menjalin hubungan yang dekat kepada semua orang meskipun ada banyaknya perbedaan. Tapi dari perbedaan itu juga dapat membuat kayak seharusnya membuat kita memiliki hubungan yang dekat dan juga erat dari orang lain. Kayak menjadi kekayaan. Jadi kayak keberagaman gitu, kayak misalnya aku beda sama teman aku yang A. Justru dari perbedaan itu tuh kita bisa saling menghargai. Terus kayak kita tuh bisa saling bertukar gitu. Kalau kayak misalnya kalau di suku aku tuh kayak gini, sedangkan di suku dia tuh kayak yang lain gitu seharusnya. Bukan malah kayak suku ini aneh ya kayak gitu tradisinya dan sebagainya. Tidak, tapi di ayat ini tuh mengajarkan kita untuk toleransi kepada siapapun itu. Jadi dalam ayat ini menekankan kita anak muda melakukan 2 aksi penting. Yang pertama ialah toleransi, dan yang kedua ialah inisiatif dalam membuka komunikasi terhadap siapapun itu, entah orang itu berbeda kepada kita atau sama. Jadi ya teman-teman semuanya, semoga dari pembawaan tema hari ini dapat dimengerti. Jadi sekian pembicaraan atau khotbah yang saya sampaikan pada kalian semua pada hari ini. Sekian dan terima kasih. God bless you guys. Bye.